Oke, selamat malam teman-teman. Ya, untuk video kali ini ya kita akan bahas tentang monopolistiknya dulu. Kita hanya fokus bahas ke monopolistik dulu sebelum masuk ke oligopoli ya. Jadi monopolistik ini ya yang kita langsung fokus ke kurvanya dulu aja ya. Nanti yang untuk penjelasan pengertian dan sebagainya nanti melalui chat aja. Kita fokuskan ke penjelasan kurvanya. Oke, kita mulai dari ya, jangka pendek, persaingan monopolistik. Teman-teman, kalau teman-teman ingat ya, ini mirip kurva monopoli ya kan. Kenapa? Karena dia bisa kontrol harga. Satu kan dia bisa kontrol harga. Ya, dia bisa menaikkan menurunkan harga dan itu mempengaruhi demand-nya. Oke. Kalau pasar persaingan sempurna, kurva demand-nya dia akan datar. Kenapa? Karena dia nggak bisa mempengaruhi harganya. Kalau dia menaikkan harganya gimana? Langsung hilang konsumennya. Kenapa? Karena di pasar persaingan sempurna, ya ciri-cirinya adalah semuanya sama, barangnya karakteristiknya homogen, sama semua. Ya, misalnya saham. Kalau satu saham ya sahamnya identik sama, harganya kok naik terus ya. Ya demand-nya pasti dia akan semakin berkurang. Sedangkan ketika demand-nya berkurang atau bahkan ya nggak ada yang demand gitu kan. Atau misalnya pada pasar komoditas pertanian. Kalau ada dua pedagang yang jejeran, jualannya sama berasnya sama ya, tapi yang satu jualan harga tinggi, yang satu jualan harga biasa gitu ya. Ya pasti kita beli ke yang harga biasa gitu ya. Dan sedangkan di sini ya karena ada tadi aku lupa terus sih namanya itu. Banyak penjual. Dia punya karakteristik khusus ya, terdiferensiasi produknya. Karena produknya terdiferensiasi, maka si penjual bisa apa istilahnya ya, bisa menaik turunkan harganya. Dia bisa punya kontrol terhadap harga outputnya. Tapi dia tidak bisa punya kontrol sebanyak pasar monopoli. Kenapa? Karena masih ada barang substitusinya di pasar monopolistik ya. Oke, ini konsepnya yang dipakai masih sama seperti pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli ya. Di mana SAC ini berarti dia average cost ya. Kita dapatkan dari TC, total cost ya. Jadi perusahaan itu ya equilibriumnya ketika MR-nya memotong MC di titik E. Oke, berarti ini adalah kuantitas atau jumlah output yang optimal. Oke, kemudian harga jualnya di mana? Harga jualnya adalah di A, di titik A. Profitnya dari mana? Dari A ke B berarti ya kan. Kenapa? Kenapa kok ke B? Karena di B dia posisi cost-nya, total cost-nya di sini. Total cost per itemnya ya kan, makanya dia average cost. Nah, sekarang pertanyaanku gini gitu kan. Kalau untung, profit, itu kan PR min TC gitu kan. Atau kalau per item berarti ya price, ya profit per item sama dengan ya price kita kurangi ya harga jualnya, kita kurangi cost-nya ya kan, atau average cost-nya. Berarti ketika P-nya atau price-nya di atas average cost ya maka ada profit. Ya, kalau average cost-nya lebih besar berarti profitnya negatif ya kan. Profit negatif berarti rugi ya. Kalau sama ya profit sama dengan average cost berarti dia akan impas. Nah, bagaimana dengan AVC gitu ya? Kalau P-nya lebih besar daripada AVC, kira-kira gimana? Dia untung atau rugi nih? Coba ada yang mau jawab nggak? Ketika P-nya lebih besar daripada AVC, kira-kira untung atau rugi? Tidak dapat ditentukan nggak, Kak? Nggak ada yang mau jawab nih? Oh, ada di chat. Mas lagunya, oh. Lagunya kekentangan, Bo. Nggak apa ya? Lagunya enak, oh. Kekentangan nggak lagunya? HM oke. Okay. Tak cilik nih.
Nah, kalau price-nya lebih besar daripada AVC ya, kita nggak bisa menentukan gitu. Kenapa? Karena AVC posisinya ada di bawah AC ya kan. Di sini adalah AVC. Sedangkan syarat profit adalah P-nya lebih besar daripada AC. Kalau dia di atas AVC, ya belum tentu kan, bisa aja di sini. Bisa aja di sini, bisa aja di sini, atau bisa aja di sini kan price-nya. Nah, jadi ketika price di atas AVC belum tentu dia untung. Tapi dia pasti rugi ya, karena dia di bawah AC gitu kan. Kemudian kalau P-nya lebih kecil daripada AVC, apakah dia rugi? Pasti rugi nggak dia? Pasti ya. Kenapa? Karena ya price kan memang di bawah AVC posisinya. Kalau price-nya, AVC kan posisinya memang di bawah AC gitu kan. Kalau price-nya di bawah AVC berarti ya otomatis di bawah AC juga dong. Ya, jadi di sini udah clear ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak di sini di keseimbangan jangka pendeknya? Silakan tanya lewat chat boleh. Kalau atau mau tanya lewat itu juga nggak masalah. Kalau mau nanya lewat voice juga nggak apa-apa. Silakan yang mau tanya. Nggak ada nih, nggak ada yang mau nanya. Kalau ada kita lanjut ya. Belum, Ryan. Gimana? Belum. Oke, belum. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini dia outputnya adalah 6, ya untungnya 2 per unit. Ya, 2 per unit dari mana ya tadi kan? Dari AC ke price-nya. Ini AC-nya, ini price-nya. Lanjutkan ke berikutnya. Nah, di sini coba di sini kita lihat. Kira-kira di sini ya titik keseimbangannya ada di mana? Equilibriumnya ada di sini ya, di perpotongan antara MR dan MC ya kan. Kemudian harga jualnya di mana? Harga jualnya di titik A. Sedangkan harga produksinya ada di mana? Ada di sini. Berarti ketika price-nya lebih kecil daripada AC, ya, dia untung atau rugi nih? Dia rugi ya kan. Ruginya seberapa? Ya, berarti dari sini ya ke sini. Ini adalah kerugian jangka pendeknya. Oke. Masih ingat exit dan shutdown? Masih ya? Dalam jangka pendek, ya dia berlaku shutdown. Syarat shutdown apa? Syarat shutdown adalah ketika price-nya di bawah AVC ya nggak? Jadi ketika price-nya masih di atas AVC, di sini ya, ini adalah AVC-nya. Ketika price-nya masih di atas AVC, maka dia dalam jangka pendek lebih baik masih jualan. Ya, kenapa? Karena ya AVC-nya ketutup kok, ya kan? Tapi dia nggak bisa nutup SAC, ya karena gap antara AVC dan AC adalah gapnya apa namanya? A, F, C, ya nggak? Ada fixed cost juga yang harus dibayar. Maka dalam jangka panjang, apabila price-nya masih di bawah AC, dia akan exit. Jadi di sini dalam jangka pendek, ya kerugian jangka pendeknya adalah 2 per unit. Di sini adalah biaya produksinya, di sini harga jualnya, selisihnya adalah 2, ya 2 per unit. Sedangkan kalau dia exit, nih, kalau dia keluar sekarang, dia akan ruginya dari sini. Ya, dari titik keseimbangannya ini, ya kita kalikan di sini. Dia potensial loss-nya adalah 32. Itu ya, jadi kalau dia masih berjalan, dia kerugiannya 16, tapi kalau dia keluar sekarang, dia ruginya 32. Itu ya. Nah, dalam jangka panjang, ya ingat dalam jangka panjang itu profit sama dengan 0. Kenapa dia bisa profit sama dengan 0? Bentar, aku gambar di mana enaknya ya.
Kenapa bisa dibilang profit sama dengan nol? Karena gini, profit ya kita dapat dari TR min TC. Oke. TR adalah P dikalikan Q dikurangi TC. Ya, TC bisa kita jabarkan menjadi AC kalikan Q, gitu juga nggak masalah. Dalam jangka panjang, ya ada dua kondisi kan. Sebenarnya profit dalam jangka panjang sama dengan nol. Cuman kenapa sama dengan nol? Nah, penyebabnya ada dua kondisi. Yang pertama adalah ketika dia start dari posisi keuntungan. Ya. Ketika dia start dari posisi keuntungan, artinya TR-nya ini lebih besar, ya nggak? Artinya TR ini lebih besar daripada TC. Ketika melihat ada potensi keuntungan di sana, akan banyak perusahaan masuk. Ya kan? Kita gambar kurvanya. Kita balik ke kurva supply demand dulu. Ini adalah kurva demand, ini adalah kurva supply ya. Ketika ada profit, maka perusahaan akan masuk, supply-nya akan bertambah, ya nggak? Maka yang terjadi apa? Harganya gimana nih harganya? Harganya akan turun, ya nggak? Ketika harganya turun, ya, kita balik ke sini. Ketika harganya turun, maka TR akan mengalami penurunan, ya nggak? TR akan mengalami penurunan, sehingga profitnya akan ikut turun juga. Nah, ini akan terjadi terus-menerus, hingga profitnya sama dengan nol. Ketika profit sama dengan nol, ya perusahaan ngapain masuk, gitu kan? Nggak untung ngapain masuk. Ya, jadi di sini udah mulai ngerti ya. Kenapa kok profit sama dengan nol, nggak ada perusahaan yang mau masuk gitu kan? Ya ngapain perusahaan masuk? Gitu kan? Dalam jangka panjang kok profitnya bisa nol sih? Ya itu tadi penyebabnya. Oke, sekarang kita akan start dari posisi kerugian. Oke, kalau dari posisi kerugian agak berbeda. Kalau dari posisi kerugian, ya, kalau ini adalah supply, ini demand. Kalau posisi rugi, maka perusahaan-perusahaan yang tidak kuat menanggung kerugian dia akan apa? Akan exit, ya enggak? Ya dia bisa shutdown, bisa exit. Biasanya exit ya, kalau dia kerugi kan berarti P-nya di bawah AC ya. Maka ketika dia exit, supply-nya gimana? Supply-nya akan berkurang. Ya enggak? Nah, ketika supply-nya berkurang, maka harganya akan mengalami kenaikan. Ketika harga mengalami kenaikan, maka P-nya akan bertambah. Ya enggak? Karena jumlah pesaing semakin sedikit, berarti Q-nya juga berpotensi bertambah. Karena keduanya bertambah, maka TR akan bertambah. Karena bertambahnya TR, profit juga akan bertambah. Maka dalam start dari posisi kerugian, ya, nanti dia akan mencapai ke kondisi kerugiannya sama dengan nol, tapi profitnya juga sama dengan nol. Artinya ya kondisi yang profit sama dengan nol itulah. Ke kondisi profit sama dengan nol, maka ya itu equilibrium jangka panjangnya, gitu ya. Kemudian, nah, di sini ini adalah equilibrium jangka panjangnya. Kapan equilibrium jangka panjangnya terjadi? Gitu ya. Posisinya terjadi ketika SAC-nya ya, menyinggung LAC-nya. AC menyinggung LAC, di mana titik persinggungannya terletak di titik kurva demand-nya. Itu adalah equilibrium jangka panjangnya. Kemudian bagaimana perbandingannya dengan monopolistik dengan dengan persaingan sempurna gitu ya. Dengan persaingan sempurna, kita tahu perbandingannya adalah di demand-nya. Ini adalah demand persaingan sempurna, sedangkan ini adalah demand monopolistik. Kenapa monopolistik kurvanya slope-nya negatif seperti ini? Karena ada kemampuan untuk mempengaruhi pasar. Dia punya kemampuan untuk mempengaruhi pasar, dia bisa menaikkan harga walaupun tidak banyak. Maka kurva demand dari monopolistik adalah sangat elastis, tapi tidak elastis sempurna. Sedangkan kurva demand pasar persaingan sempurna, kurvanya adalah elastis sempurna, ya kan? Elastis sempurna kan dia datar. Elastis sempurna. Sedangkan yang monopolistik sangat elastis. Kenapa dia bisa mempengaruhi? Karena ini tadi ada diferensiasi
Tapi kenapa sangat elastis ya? Karena banyak substitusinya gitu. Dia bisa mempengaruhi tapi sedikit banget. Kalaupun dia melebihi kapasitasnya untuk mempengaruhi pasar, dalam artian dia menaikkan harga terlalu banyak, kabur gitu ya. Si konsumennya bakal kabur. Jadi di sini karena ada perbedaan kurva demand ini, pasar monopolistik akan menyinggung LAC, ya, tapi tidak pada titik terendahnya. Sedangkan pasar persaingan sempurna akan menyinggung LAC tepat pada titik terendahnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, aku akhiri dulu ya, karena di sini ini udah masuk bahas kuisis juga ya, karena soal kuisis kan sama kayak ini ya, sama kayak yang aku sampaikan barusan. Kalau nggak ada, aku akhiri dulu meetingnya. Jadi, bentar, recordnya aku stop dulu.